Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ke-18. Judul renungan kita pada hari ini adalah God's Way. Lebih dari 7 juta pasang mata menonton acara perpisahan Gerhard Schreiber dari purna tugasnya sebagai kanselir Jerman pada tahun 2005 melalui layar kaca. Mereka menyaksikan air mata mengambang di pelupuk mata sang kanselir begitu lagu My Way diperdengarkan. Lagu yang lekat dengan sosok Frank Sinatra tersebut seolah merepresentasikan kisah pengabdian Schreiber dalam menjalani hari-hari sebagai pemimpin di negerinya. Berada di ujung pengabdiannya, Gerhard Schreiber mengingat kembali seluruh pencapaian yang pernah dia raih. Berikut cara demi cara yang ditempuhnya untuk sampai pada pencapaian tersebut. Demikian pula halnya dengan orang percaya. Kisah tentang pengabdian hidupnya pun akan berujung pada ingatan yang serupa. Meski menyisakan cerita tentang cara untuk meraih segenap pencapaian yang tidaklah sama. God's Way, Allah Tuhan, akan melandasi semua upaya untuk meraih pencapaian berarti selama masa pengabdiannya. Cara tersebut mengisyaratkan sikap yang senantiasa mengandalkan hikmat yang dari atas. Hikmat semacam ini menjadi penting lantaran memuat kemurnian dan pengabdian yang menjadikan dirinya seorang suka damai, lembut, penurut, penuh kasih, penuh belas kasih, dan buah-buah baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat Tuhan dengan sendirinya menjamin cara Tuhan bekerja dalam setiap pencapaian yang berhasil diraih oleh seorang pengikut Kristus ketika menjalani tugas pengabdiannya. Cara mulia inilah yang menjadikan ingatan akan hari-hari pengabdian hidupnya menjadi indah dan penuh makna. Gaya pengabdian hidup seorang pengikut Kristus, God's way is my way. Oke, hari ini kita akan belajar 4 karakteristik toksik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 13-18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah dia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buahan yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan pendamaian. Mari kita membahas ayat yang 13. Dikatakan gini, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, dia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Nah, kita lagi membahas suatu perbuatan dikatakan baik itu kapan? Apakah selama suatu perbuatan itu tidak merugikan kita, terus kita ngomong ya itu baik. Kalau misalkan cara pandang seperti itu yang kita anut, berarti kita memegang aliran subjektivitas. Karena yang jadi tolok ukur itu adalah diri kita. Kan diri setiap manusia kan beda-beda kan. Jadi bisa saja misalkan ya, ada suatu perbuatan yang memang sangat mengganggu ya. Misalnya kan curi barangnya orang gitu ya. Nah, terus kalau kita misalnya memiliki pikiran, ya selama pokoknya tidak mengganggu saya, kan orang lain yang terganggu. Pokoknya kalau selama saya tidak terganggu ya suatu situasi itu saya anggap baik-baik saja. Oh, diri saya nggak terganggu kok, orang lain yang terganggu. Nah, kalau saudara memiliki pemikiran seperti itu, berarti ada masalah dalam cara pandang saudara dalam menilai suatu kondisi atau perbuatan itu baik atau tidak. Itu pertama. Yang kedua adalah gini, kalau misalkan saudara memiliki pandangan, ya pokoknya aku memberikan sembako itu hanya untuk, apa ya istilahnya ya, aku kasihan sama orang itu. Oh, berarti kan tulus tuh ya, aku kasihan sama orang itu. Sehingga aku juga diberkati dengan banyak mungkin harta benda, maka nggak ada salahnya bagi saya untuk nyumbang toh.
saya tidak akan menjadi miskin kok pada waktu memberikan uang saya kepada orang tersebut. Nah, dengan situasi yang seperti itu, dengan suatu kondisi motivasi yang seperti itu dari sang pemberi, dapatkah suatu perbuatan itu dikatakan baik? Kalau yang kedua ini kan alasannya karena humanis dan merasa dirinya sendiri juga tidak dirugikan. Jadi antara 1 dan 2 ini ada satu benang merah ya. Selama dirinya tidak dirugikan, itu tidak apa-apa. Poin yang ketiga, ada orang yang merasa bahwa aku ini sudah melakukan segalanya, bahkan sudah berkorban untuk berbuat baik. Dia bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan dari yang lebih besar, kepentingan partai mungkin. Entah partai politik apa, dia berkorban. Tetapi tujuannya adalah entah, untuk kepentingan partai. Gitu. Saudara, apa kelemahan daripada pandangan yang ketiga ini? Memang dia berkorban bukan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ditarik-tarik lagi, bukankah partai atau organisasi atau komunitas apapun lah yang dia perjuangkan, dia juga terlibat di dalamnya. Jadi kalau misalkan partainya itu untung atau organisasinya untung, ujung-ujungnya kan ya dia sendiri yang mendapatkan keuntungan, bukan? Nah, terus gimana dong? Terus parameter sesuatu itu baik di mata Tuhan itu seperti apa? 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, jikalau kita melakukan suatu perbuatan yang sederhana, yaitu makan atau minum, apakah itu kita mikirnya gini, ya pokoknya kan aku lapar ya butuh makan, gak usah mikir aneh-aneh, ya toh. Terus haus ya butuh minum, gak usah mikir aneh-aneh. Nah, kondisi yang seperti itu tidak bisa dikatakan baik. Tapi jikalau kita makan atau minum, terus kemudian kita berpikir gini ya, aku melakukan ini, makan dan minum ini, dengan kekuatan dan energi yang aku peroleh, maka aku bisa menjadi alat Tuhan untuk dipakai untuk memperlebar kerajaannya. Sehingga aku bisa melayaninya Tuhan itu lebih baik lagi. Jadi pandangan daripada makan dan minum, semua orang melakukan makan dan minum. Tidak ada orang hidup yang tidak makan dan tidak minum. Karena kalau tidak makan dan minum masih mati lah. Tapi maksud dan tujuan daripada orang yang makan minum antara orang percaya dan orang yang tidak percaya itu berbeda. Satu ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan, satu ditujukan untuk kepentingan diri sendiri. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi suatu perbuatan bisa dikatakan itu baik kalau orang yang melakukannya itu mengenal Kristus dan tinggal di dalam Kristus. Kenapa? Karena di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Gitu? Kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, dalam hal ini pokok anggur itu adalah Yesus Kristus, kamu tidak berbuah. Jadi tidak bisa melakukan sesuatu apapun yang baik. Jadi kalau sama-sama perbuatan baik, tapi satu ditujukan untuk Kristus dan satu ditujukan untuk yang lain, maka yang ditujukan yang lain itu di mata Tuhan tidak bisa dianggap baik. Nah ini ada ayat 14 ya. Jika kamu mementingkan perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Saudara, kalau kita lihat ya, kamu mementingkan diri sendiri itu apa sih? Egois. Jikalau keegoisan itu menjadi bagian dari kehidupan kita,
maka hidup kita akan menjadi benalu bagi orang lain. Karena orang lain harus mengorbankan kepentingannya demi kepentingan kita. Setelah ini contoh ya, ini kejadian unik sekali ya. Dalam dunia sepak bola, itu ada seorang striker. Striker itu seorang penyerang. Seorang penyerang pasti ingin mencetak gol, sebanyak-banyaknya gol. Karena seorang striker pasti dinilai dari kontribusi berapa gol yang dicetaknya. Nah, saat itu terjadi di dalam ajang Piala Copa America tahun 1999. Ada seorang striker dari Argentina yang bernama Palermo, Martin Palermo lebih tepatnya. Nah, saya tidak bisa lupa dengan orang ini ya sampai sekarang ya. Padahal ini sudah berapa nih? 21, 22 tahun ya. Itu peristiwa ini terjadi ya. Tapi jujur saja ya. Pada waktu membuat renungan ini saya teringat tuh, masih teringat tuh sama namanya dia. Lah apa yang membuat dia itu teringat terus sama saya? Jawabannya ini ya. Orang ini suatu saat kan bertemu ya, Argentina bertemu dengan Kolombia ya di fase grup. Argentina tuh diberi penalti oleh wasit. Nah, masalahnya Martin Palermo tidak hanya sekali gagal dalam melakukan tendangan penalti, tapi 3 kali Martin Palermo ini gagal. Hasilnya Argentina waktu itu ditekuk oleh Kolombia 3 gol tanpa balas. Nah, apa hubungannya ini dengan keegoisan? Saudara, kalau misalkan setidak-tidaknya ya, Anda itu sudah 2 kali gagal penalti dalam satu pertandingan, itu sudah cukup indikasi bagi Anda. Mungkin hari itu bukan harinya Anda. Jadi sebaiknya Anda itu memberikan tendangan penalti itu pada orang lain. Tapi bagi Martin Palermo, dia tidak terima. Dia tetap ingin melakukan tendangan penalti dan ingin mencetak gol. Nyatanya karena mementingkan dirinya sendiri, menurut saya ini egois ya. Maka yang terjadi adalah Argentina kalah, satu negara kalah, gara-gara dirinya egois. Jadi ini suatu peristiwa yang lucu sekali dari seorang striker yang bernama Martin Palermo. Nah, hal berikutnya yang kita bahas adalah kaitan antara iri hati, sombong, dan selfish. Saudara, kalau kita tetap perhatikan lagi ayat 14 ya. Jikalau kamu menaruh perasaan iri hati, kemudian perhatikan yang merah, janganlah kamu memegahkan diri. Saudara, orang yang sombong itu seringkali membuat orang itu jadi lupa daratan dan membuat orang yang ada di sekitarnya itu tidak nyaman. Karena kecenderungan orang sombong itu adalah meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Memegahkan diri ini kan sombong. Masalahnya adalah gini ya. Siapa di antara kita yang suka direndahkan oleh orang lain? Tidak ada, bukan? Iri hati itu mirip dengan kesombongan. Yaitu sama-sama menjadikan diri sebagai pusat perhatian. Ini perhatikan baik-baik ya. Jadi kalimat yang berwarna hijau itu adalah kesamaannya. Iri hati, kesombongan. Sama. Menjadikan diri itu pusat perhatian. Tapi perbedaannya dalam kasus iri hati, kita tuh tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Kan fokusnya diri toh. Kenapa kok aku tidak bisa kayak gitu ya, iri. Kenapa loh aku nggak bisa punya tas yang harganya mahal gitu. Kenapa kok aku tinggal di rumah yang kecil. Aku pengen tinggal rumah di istana, di mansion. Misalkan seperti itu. Nah, iri hati adalah orang lain memiliki sesuatu, kita tidak memiliki sesuatu, terus kita iri. Tapi kesombongan sebaliknya, yaitu kita memiliki sesuatu untuk dibanggakan, tetapi orang lain tidak memilikinya. Jadi iri hati itu kebalikan daripada kesombongan. Tapi ada satu prinsip yang menjadi benang merah keduanya, adalah apa? Menjadikan diri sebagai pusat perhatian. Nah, menariknya di antara iri hati dan memegahkan diri terselip kata apa? Mementingkan diri sendiri. Yang tadi sudah dibahas ini, egois. Jadi itu 3 karakteristik toksik ya. Iri, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri. Tinggal satu. Yang satu ini adalah suka berdusta atau berbohong. Nah ini.
Orang yang tidak mengenal Tuhan biasanya itu akan berjuang menutupi kelemahannya dengan kebohongan mereka atau kedustaan mereka. Jadi orang seperti ini tidak menjunjung tinggi kebenaran, tetapi menjunjung tinggi kebohongan, sama seperti iblis. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan gini ya, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginannya bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi contoh Herodes yang mau berpura-pura nyembah Yesus, ini pendusta. Herodes itu sebenarnya yang sebenarnya itu memanfaatkan daripada keinginan orang Majus untuk bertemu dengan Yesus, menyelidiki tempatnya. Terus Herodes itu tidak mau susah-susah untuk pergi ke tempat itu atau mencari tempat itu, kan nanti orang Majusi kembali kepada dia. Memang kemudian dipesani Tuhan dalam mimpi supaya orang Majus itu langsung pulang aja ke rumahnya, tidak usah kembali ke Herodes. Tapi rencana awal kan seperti itu. Jadi Herodes itu memanfaatkan daripada orang Majus supaya dia mengetahui lokasi Yesus dan dia dapat melakukan aksi pembunuhannya. Ini adalah rencana-rencana iblis. Hal yang berikutnya adalah 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu sudah tidak perlu mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau tipu-tipu gini ya, itu iblis itu nomor 1. Pasti nomor 1. Jadi menyamar sebagai malaikat terang, ini memang adalah bagian daripada tipu-tipu iblis. Dia adalah bapa segala dusta. Jadi kesimpulannya 4 karakteristik yang toksik. Apakah Anda sering iri, sering mementingkan diri sendiri, terus sombong dan berdusta? Kalau iya, berarti Anda berada dalam masalah. Karena dalam ayat 15 ngomongnya gini ya. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 15 jelas menerangkan dari mana 4 sumber perilaku yang sangat mengganggu itu berasal, yaitu dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Jika manusia membiarkan nafsu dan setan menjadi raja dalam hidupnya, maka Tuhan tidak akan pernah bertahta dalam hati orang tersebut. Itu saja sama saja dengan memberikan makan manusia lama dan membiarkannya bertumbuh. Saudara, Pendeta Billy Graham pernah memberikan ilustrasi ya tentang ada seorang yang punya anjing putih dan anjing hitam. Nah kemudian orang ini seringkali mengadakan pertandingan antara anjing putih dan anjing hitamnya dan bertaruh, mengajak orang-orang sekitarnya bertaruh. Siapa sih menang, anjing putih atau anjing hitam gitu ya. Nah ada kalanya anjing putih menang, ada kalanya anjing hitam menang. Tetapi yang namanya bandar tidak pernah kalah. Terus usut punya usut, ternyata si pemilik ini memiliki trik. Triknya sebenarnya mudah sekali ya. Kalau dia ingin anjing putih menang, malam kemarin anjing hitam tidak dikasih makan. Kalau dia ingin taruhan anjing hitam yang menang, malam kemarin anjing putih tidak dikasih makan. Jadi karena dia yang selalu mengetahui kondisi anjingnya, maka dia pasti menang dalam taruhan. Artinya apa? Kalau misalkan kita tetap memberi makan pada makanan manusia-manusia lama kita, maka kita tidak akan pernah menjadi manusia baru yang berkemenangan. Kita akan terus-menerus menjadi manusia lama yang syarat dengan dosa dan keberdosaan. Hati-hati jika ada karakter saudara yang mirip dengan 4 karakter yang digambarkan dalam Yakobus 3 ayat 14. Nah, sekarang gini ya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mengapa kok orang bisa iri? Karena orang itu memiliki sudut pandangan yang sempit terhadap orang lain dan tidak memiliki syukur terhadap apa yang sudah dimilikinya. Iri hati dan mementingkan diri sendiri bagaikan salt and pepper, selalu beriringan, selalu bersama-sama. Karena cikal bakal iri hati adalah cara pandang selfish. Sebaliknya penyebab orang bisa bersyukur adalah cara pandang yang ditujukan kepada Allah. Benar ya?
Kalau orang itu pada dasarnya itu selfish, maka akan ngomel aja. Tapi kalau pada dasarnya orang itu menunjukkan hidupnya, pandangannya kepada Tuhan, maka orang itu tidak akan ngomel, tapi melainkan bersyukur. Suatu ilustrasi yang sangat terkenal, gelas berisi setengah air. Orang positif ngomong, untung masih ada air. Orang negatif pasti bilang, kok cuma setengah? Kok gak penuh ya? Kok hanya setengah ya? Memangnya siapa yang menuang ini? Atau gelasnya bocor? Atau gimana? Nah, orang yang punya sudut pandang satu, itu selalu nyalahkan orang lain. Tapi kalau sudut pandang dua, puji Tuhan karena masih ada segelas yang isinya setengah penuh, daripada tidak ada sama sekali yang bisa diminum. Ini mindset daripada orang yang bisa bersyukur. Bisa melihat satu sisi peristiwa yang tidak ideal menjadi kebahagiaan tersendiri. Nah, sekarang ciri orang yang memiliki hikmat yang dari atas. Tetapi hikmat yang dari atas adalah apa? Murni. Jadi kebenaran itu murni, tidak ada tendensi kepentingan pribadi atau apapun. Selanjutnya pendamai. Tidak ada orang yang memiliki hikmat dari atas itu sukanya bertengkar terus, cari musuh. Yang ketiga adalah peramah. Jadi suatu sambutan yang sangat meriah atau sangat hangat diberikan kepada mungkin para anggota gereja baru atau kepada orang-orang yang selama ini merasa terpinggirkan, itu penting. Kalau Anda memiliki itu karunia hikmat dari atas. Dan penurut pasti adalah penurut firman, bukan sembarang penurut. Kalau penurut iblis ya jadi orang berdosa, nanti repot. Penuh belas kasihan, jadi sering memberi. Dan buah-buah yang baik tidak memihak dan tidak munafik. Jadi dari sini kita melihat bahwa ada kejujuran yang dijunjung tinggi. Ada keindependensian yang dijunjung tinggi juga. 18. Dari buah yang terdiri dari kebenaran yang ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Oke, jadi apakah Anda sudah bisa membedakan karakteristik orang yang menggunakan hikmat dari bawah atau orang yang menggunakan hikmat itu dari atas? Orang yang menggunakan hikmat dari bawah dalam pengertian dipimpin oleh iblis. Orang itu selalu negative thinking, tidak bisa memberikan kasih yang tulus dan murni kepada sesama manusia. Tetapi jikalau seorang memiliki hati yang dari atas, dipimpin oleh firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka niscaya dia pasti akan menjadi berkat yang luar biasa. Baik itu di tempat kerja, baik itu tempat keluarga, maupun di tempat ibadahnya. Sehingga orang-orang akan merasakan hawa atau aura yang positif ketika berelasi dengan orang yang hidupnya dipegang oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.